COVID-19 meningkat di Jerman. Bayern Munchen versus Barcelona dimainkan tanpa penonton. Laga matchday ke-6 Liga Champions antara Bayern Munchen versus Barcelona dilaporkan akan digelar tanpa penonton, menyusul kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Jerman. Dilaporkan Marca, Gubernur Bavaria Markus Söder mengumumkan wilayahnya akan melarang supporter kembali hadir ke stadion demi menekan angka penularan. Padahal, sampai Oktober lalu, stadion di sana sudah boleh terisi penuh. Belum ada kesepakatan secara nasional di Jerman untuk membatasi kehadiran penonton di acara olahraga. Namun, Söder akan tetap melakukannya demi keselamatan bersama. Tak masuk akal akan mengizinkan penonton hadir lagi di waktu-waktu mendatang. Jika larangan ini tak dilakukan di tingkat federal, kami di Bavaria akan melakukannya sendiri, ujar Söder. Tak cuma laga Bayern Munchen versus Barcelona yang akan dimainkan tanpa kehadiran penonton, namun semua laga Bundesliga di wilayah Bavaria juga akan diberlakukan hal yang sama. Diketahui selain Bayern Munchen, Augsburg dan Greuther Fürth yang juga berasal dari Bavaria. Berdasarkan data New York Times per 30 November, rata-rata ada lebih dari 12.000 kasus per hari selama sepekan terakhir di wilayah Bavaria. Untuk Jerman secara keseluruhan, rata-rata ada lebih dari 58.000 kasus per hari selama sepekan terakhir, meningkat 48% dalam 2 pekan terakhir. Lionel Messi akan menempatkan Ballon d'Or ke-7 di Museum Barcelona. Lionel Messi akan menyimpan penghargaan Ballon d'Or ke-7-nya di Museum Barcelona bersama 6 penghargaan lainnya, menurut laporan di SIR. Messi dianugerahi penghargaan Ballon d'Or 2021. Pemain berusia 34 tahun itu memenangkan kehormatan internasional pertamanya bersama negara asalnya Argentina dengan memenangkan Copa America di musim panas, sementara juga mencetak 30 gol Liga untuk Barca dan membantu mereka memenangkan Copa del Rey sebelum pergi dengan status bebas transfer di akhir musim. Pemain depan yang sekarang tinggal di Paris Saint-Germain di Prancis tidak akan menampilkan penghargaannya di klubnya saat ini, dan sebaliknya akan menyimpannya di Barcelona di Museum Nou Camp, menandakan cinta dan kekaguman yang masih dia miliki untuk klub. Barcelona lebih memilih Ferran Torres daripada Dani Olmo. Naksir lama Barcelona, Dani Olmo mungkin bukan hal yang tak terhindarkan di klub. Menurut sebuah laporan dari Sport, pengejaran Barcelona terhadap pemain Spanyol itu mungkin berakhir sekarang karena mereka telah menemukan pemain sayap baru untuk ditargetkan. Pengejaran Ferran Torres dari Manchester City telah mengerem segala jenis negosiasi Olmo. Tidak jelas apakah kedatangan Xavi secara khusus menghentikan pengejaran Olmo atau apakah perubahan arah itu murni langkah finansial. Torres telah sukses di Stadion Etihad, tetapi seperti kebanyakan Manchester City, waktu bermain tidak terlalu konsisten, membiarkan pintu terbuka untuk pindah ke Barcelona. Mengingat riwayat cedera pemain penyerang apapun di Barcelona, Torres seharusnya memiliki banyak peluang jika dia pindah. Ada banyak desas-desus bahwa Torres ingin menukar Barca dengan City, tetapi menemukan cara untuk mewujudkan kesepakatan tetap menjadi masalah. Barca dilaporkan tidak ingin atau tidak dapat membayar lebih dari 40 juta euro, tetapi City menginginkan lebih dari 60 juta euro. Pique takut bikin Xavi kecewa. Di skuad Barcelona besutan Xavi ini adalah beberapa pemain muka lama, seperti halnya Pique yang merupakan rekan satu tim Xavi selama masih menjadi pemain. Gerard Pique mengakui bahwa ada tekanan tambahan saat dirinya harus dilatih oleh Xavi Hernandez. Begini kata bek Barcelona itu, "Ini memberi tekanan tambahan pada saya untuk memiliki Xavi sebagai pelatih. Anda tidak ingin mengecewakannya. Secara moral, saya harus memberikan yang terbaik
dan jika penampilan saya bukan yang terbaik, saya merasa seperti mengecewakannya, kata Pique dikutip dari Marca. Pique sudah berusia 34 tahun. Sebagai pemain dan juga seorang bek, usia tersebut sudah sangat tidak muda lagi. Beberapa laporan media setempat muncul dalam sepekan terakhir bahwa Pique dapat mempertimbangkan pensiun pada akhir musim ini. Dia mengakui transisi ke kehidupan pasca sepak bola tidak akan mudah, terlepas dari usaha bisnisnya. Butuh waktu lama bagi Anda untuk beradaptasi dengan kehidupan baru. Orang bisa membutuhkan waktu 1 tahun atau lebih. Dan orang-orang semakin jarang mengenali Anda di jalan, dan generasi demi generasi berubah. Pesepak bola tidak siap untuk perubahan ini. Asosiasi Pesepak Bola Spanyol harus mempersiapkan orang untuk menghadapi perubahan itu, tegasnya. Barcelona tak sabar lagi tawarkan Clement Lenglet ke bekas klubnya dengan harga murah. Lenglet dilaporkan telah ditawarkan Barca ke Sevilla yang pernah dibelanya di musim 2017-2018 itu, dengan kemungkinan transfer sebesar 10 juta euro atau sekitar 161 miliar rupiah di bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan media Catalan El Nacional seperti yang dilansir The Hard Tackle, Barca sudah tak sabar ingin membuang Lenglet yang pernah menjadi andalan Blaugrana beberapa musim silam dan akan membuatnya tersedia dengan ongkos murah tersebut jika bekas klubnya bersedia menampung pemain itu. Clement Lenglet gabung Barcelona dari Sevilla di bulan Juli 2018. Transfer tersebut semula membuahkan hasil karena pemain itu berhasil memantapkan dirinya sebagai pemain inti Blaugrana. Sementara ia juga dipercaya memperkuat timnas Perancis. Sayangnya, pamor Lenglet berangsur surut setelah beberapa kali tunjukkan kesalahan di lapangan tahun lalu. Sebagai hasilnya, bek 26 tahun itu merosot dalam daftar urutan permainan Barca. Dia hanya berada di atas Samuel Umtiti, di mana Gerard Pique, Eric Garcia, Ronald Araujo dan Oscar Mingueza lebih diminati dibandingkan dirinya. Apesnya lagi, Lenglet juga gagal menawan hati pelatih baru Barcelona, Xavi Hernandez, dan baru bermain selama 460 menit di seluruh kompetisi musim ini. Jadi, tak heran jika Barca ingin segera melepasnya saat bursa transfer musim dingin dibuka di bulan Januari 2022, dan mereka tawarkan Lenglet pada bekas klubnya Sevilla. Lenglet diperkirakan akan sangat disambut gembira di Sevilla, karena klub itu tengah mempertimbangkan pelapis untuk Jules Koundé, sementara Diego Carlos tak terlalu meyakinkan di atas lapangan.